Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha untuk memahami dan meniru mekanisme manusia dengan memakai komputer agar memiliki pengetahuan seperti seorang pakar bukan lagi angan-angan. Dengan salah satu bidang dalam kecerdasan buatan yaitu sistem pakar. Pengetahuan sistem pakar diambil dari seorang manusia yang pakar di dalam domain tersebut, dan sistem pakar berusaha menirukan metodologi dan kinerjanya. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang bisa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Jadi kepakaran ditransfer dari seorang pakar ke komputer, pengetahuan yang ada disimpan dalam komputer, dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu nasihat. Lalu komputer dapat mengambil inferensi seperti layaknya seorang pakar, kemudian menjelaskan ke pengguna tersebut bila perlu dengan alasan-alasannya. Konsep dasar dari suatu sistem pakar mengandung beberapa unsur elemen, yaitu ahli pakar. Seorang ahli adalah seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu, memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Pengalihan keahlian. Tujuan dari sistem pakar adalah untuk mentransfer keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer, kemudian ke masyarakat. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yaitu perolehan pengetahuan, representasi pengetahuan ke komputer, kesimpulan dari pengetahuan, dan pengalihan pengetahuan ke pengguna. Mengambil keputusan. Hal yang unik dari sistem pakar adalah kemampuan untuk menjelaskan di mana keahlian tersimpan dalam basis pengetahuan. Kemampuan komputer untuk mengambil kesimpulan dilakukan oleh komponen yang dikenal dengan mesin inferensi, yaitu meliputi prosedur tentang pemecahan masalah. Aturan. Sistem pakar yang dibuat merupakan sistem yang berdasarkan kepada aturan-aturan di mana program disimpan dalam bentuk aturan-aturan sebagai prosedur pemecah masalah. Aturan tersebut biasanya berbentuk if-then. Kemampuan menjelaskan. Keunikan lain dari sistem pakar adalah kemampuan dalam menjelaskan atau memberi saran serta juga menjelaskan mengapa beberapa saran tidak direkomendasikan. Area permasalahan aplikasi sistem pakar. Yang pertama yaitu interpretasi, yaitu pengambilan keputusan dari hasil observasi, diantaranya pengawasan, pengenalan ucapan, analisa citra, interpretasi sinyal, dan beberapa analisis kecerdasan. Prediksi. Memprediksi akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu, diantaranya peramalan, prediksi demografis, peramalan ekonomi, prediksi lalu lintas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu diagnosis, menentukan sebab malfungsi dalam suatu kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati, diantaranya medis, elektronis, mekanis, dan diagnosis perangkat lunak. Yang keempat yaitu desain, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu dan kendala-kendala tertentu, di antaranya layout sirkuit, perancangan bangunan. Yang kelima yaitu perencanaan,
Merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu, di antaranya perencanaan keuangan, komunikasi, militer, pengembangan politik, routing, dan manajemen proyek. Yang keenam yaitu monitoring, membandingkan tingkah laku suatu sistem yang teramati dengan tingkah laku yang diharapkan darinya, di antaranya Computer Aided Monitoring System. Yang ketujuh yaitu debugging dan repair. Menentukan dan mengimplementasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi, di antaranya memberikan resep obat terhadap suatu kegagalan. Yang kedelapan, instruksi. Melakukan instruksi untuk diagnosis, debugging, dan perbaikan kinerja. Kesembilan, kontrol. Mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks seperti kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kelakuan sistem. Yang ke-10, seleksi. Mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan kemungkinan. Yang terakhir, simulasi. Permodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. Sistem kerja pakar. Sistem kerja pakar terbagi dari 3 modul, yaitu modul penerimaan pengetahuan. Modul ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan sistem pakar yang melalui proses penerimaan pengetahuan. Proses ini dilakukan melalui interaksi pakar, sedang penerimaan pengetahuan dilakukan dengan bantuan knowledge engineer, yaitu seorang spesialis sistem yang menerjemahkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar menjadi pengetahuan yang akan tersimpan dalam basis pengetahuan pada sebuah sistem pakar. Yang kedua dari sistem kerja pakar yaitu modul konsultasi. Sistem pakar pada modul konsultasi, apabila sistem memberikan konsultasi berupa jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh pemakai. Pada modul ini, pemakai yang awam berinteraksi dengan sistem dengan memasukkan data dan jawaban-jawaban pertanyaan sistem. Data yang dimasukkan oleh pemakai ditempatkan dalam database sistem dan kemudian diakses oleh pembangkit inferensi untuk mendapatkan kesimpulan. Yang ketiga, modul penjelasan. Modul penjelasan adalah menjelaskan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sistem. Komponen sistem pakar. Komponen sistem pakar ada 4 bagian, yaitu knowledge base atau basis pengetahuan, working memory, basis data atau memori kerja, inferensi engine, mesin atau motor inferensi, user interface atau antarmuka pemakai. Yang pertama yaitu knowledge base atau basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini merupakan inti dari program sistem pakar karena basis pengetahuan itu merupakan presentasi pengetahuan atau knowledge presentation. Basis pengetahuan adalah sebuah basis data yang menyimpan aturan-aturan tentang suatu domain knowledge atau pengetahuan tertentu. Basis pengetahuan ini terdiri dari sekumpulan objek beserta aturan dan atributnya tentu saja di dalam domain tertentu. Ada 2 bentuk pendekatan basis pengetahuan yang sangat umum digunakan, yaitu rule-based reasoning atau penalaran berbasis aturan. Pada penalaran basis aturan, pengetahuan dipresentasikan dengan pengetahuan aturan berbentuk if-then.
Bentuk ini digunakan jika kita memiliki sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu, dan pakar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara berurutan. Bentuk ini juga digunakan jika dibutuhkan penjelasan tentang jejak atau langkah-langkah pencapaian solusi. Case-based reasoning atau penaran berbasis kasus. Basis pengetahuan yang akan berisi solusi-solusi yang telah dicapai sebelumnya, kemudian akan diturunkan suatu solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang. Fakta yang ada. Bentuk ini digunakan jika pemakai atau user menginginkan untuk tahu lebih banyak lagi pada kasus-kasus yang hampir sama atau mirip. Bentuk ini juga digunakan jika kita telah memiliki sejumlah situasi atau kasus.